Sebagai keuangan, nggak tahu ada yang ambil 30 juta dari rekening perusahaan. Kerjanya gimana sih? Bos, itu Shen Yanyan yang ambil. Dulu, pacarmu Shen Qingqing sendiri yang masukkan adiknya ke keuangan. Anda sendiri yang setuju. Dibawa bareng pacar kamu, aku bisa gimana? Dia sendiri di mana? Shen Qingqing bilang sudah tinggalkan video untuk bos, harus bos tonton sendiri. Aku hebat, atau Kinming yang hebat? Kamu juga hebat. Jangan buru-buru. Shen Qingqing. Jangan menelepon lagi, Qinming, kita sudah dewasa. Udah lihat video, masih nggak paham? Terus terang aja, Qinming, kita putus, aku nggak pernah sayang kamu. Kalau bukan karena duitmu, mana mungkin aku terima pengakuan cinta pengecut macam kamu. Shen Qingqing, aku telah bersamamu selama 3 tahun. Mengambil 30 juta kerugian masa muda Anda tidak berlebihan, bukan? Itu 30 juta dana awal proyek perusahaan sama Zheng Feng Group. Shen Qingqing. Aduh, jangan marah-marah, nanti sakit. Tanpa 30 juta ini, proyek sama Zheng Feng Group kan akan gagal. Toh cuma masuk penjara beberapa tahun. Maka sepuasnya. Lagi pula nggak capek-capek, enak kan? Masih ada jalan, Qingqing. Selama bos masih ada. Saya. Masih mau coba bertahan? Aku sarankan kamu keluar lihat. Dengar semua, Kak Qingqing bilang, kesana gaji kalian lebih baik, perusahaan kita udah bangkrut, cepat kemas barang dan kabur. Jangan pergi. Bos Chin, pacar kamu sudah bilang, perusahaan nggak ada duit akan bangkrut. Nggak pergi, mau nemenin kamu mati? Jangan lupa gaji dibayar tepat waktu, kalau enggak tunggu dihukum. Qinming, berhentilah ribut. Uang enggak ada, orang juga enggak. Tunggu bangkrut aja deh. Astaga, 30 juta hilang, proyek nggak bisa selesin. Denda kontrak 300 juta. Kalau nggak bisa ganti, aku bisa nyantol 20 tahun. Hancur, semuanya tamat. $30 juta. Mau cari di mana lagi duit sebanyak ini? Mendeteksi keinginan kuat Inang mencari uang, sistem pengembalian pengeluaran untuk karyawan sedang menyambungkan. Pokoknya setiap kali Inang mengeluarkan uang buat karyawan, bakal dikembalikan 10 krulas lipat. Kalau keluarin duit buat karyawan bisa balik 10 akas lipat, kok bisa-bisanya aku ketemu rezeki kayak gini? Shen Qingqing, Chen Yu, kita lihat saja nanti. Bos, aduh. Masih ada karyawan setia kayak kalian berdua di perusahaan, bagus banget. Santai aja, kalau ikut kerja sama saya pasti kalian... Bos, kita mau mengundurkan diri. Kalau semua mau resign... Iya, bos. Kawan-kawan, kan biasanya aku perlakukan kalian baik. Kok mau resign? Emang sih bos, perusahaan udah sepi modal, hampir bangkrut. Percaya deh, biarin kita pergi saja. Jangan dong, kalau karyawan kabur semua, siapa yang bakal aku bayarin? Begini, kita ngobrol baik-baik, jangan gerusa-gerusu. Bos, bukan gerusa-gerusu deh. Sejak pacar bos, Shen Qingqing masuk sini, Dia suka semena-mena. lihat aja karyawan paling top kita, Lin Yue, gara-gara nggak suka menjilat. Malah dipecat cuma karena besoknya masuk kantor pakai kaki kiri duluan. Emang siapa yang betah kerja di sini? Iya betul, apalagi ada si buaya darat Chen Yu sama pacarmu Shen Qingqing. Kayak sepikul sepadan deh. Ke orang-orang biasa dia begitu semau-maunya, sok jagoan banget. Yang nggak tahu bakal kira dialah bos perusahaannya. Perusahaan model gini siapa yang berani betah? Dipecat, aku akan pecat mereka semua. Biar kalian nggak pernah lagi direndahkan. Bos, nggak usah hiburan deh. Kami tahu bos juga dipecat sama mereka. Gajinya juga nggak usah dibayarin. Mending sebelum Zheng Feng Group datang menagih utang. Cepetan bungkus barang-barang dan lari aja deh. Duduk,
Hari ini jangan ada yang pergi. Bos mau ngapain sih? Kalian kan cuma khawatir perusahaan bangkrut, gajian nggak bisa kuasai. Santai, uangku ada. Asal nggak resign, tiap orang boleh minta satu permintaan. Bos, kasih kami jalan hidup dong. Rencananya pengen ganti HP kalau gajian. Sekarang malah perusahaannya bangkrut, HP-ku juga nggak kebeli. HP-nya berapa? Lebih dari 10 juta. Kirimin nomor rekeningnya. Transfer 20 juta sudah masuk, 20 juta. Beneran masuk 20 juta? Loh, yang lebih buat isi pulsa aja. Ada permintaan lain, satu orang satu, asal nggak resign, pasti ku bolehin. Bos ini gila ya. Aku juga ngira begitu. Iya, aku memang gila. Gila pengen kasih kalian uang. Dia beneran bagi-bagi duit ke kita. Iyalah. Bos, anakku kena kanker lambung, butuh 50 juta buat berobat. Bisa kasih aku uang nggak? Kirim segera nomor rekeningmu. Saldo kartu kredit bertambah 80.000 yuan. Berikan pengobatan yang baik untuk putramu. Terima kasih bos telah menyembuhkan penyakit putra saya. Bangun cepat, Xiong. Mulai sekarang bekerjalah sungguh-sungguh bersamaku. Duduklah, silakan duduk. Hai. Kalian semua mau apa? Aku bos, aku mau beliin ibuku TV warna besar 85 inci. Nggak mahal, cuma 22.000. Buat berbakti ke orang tua, segitu mana cukup? Kirim nomor rekeningmu. Saldo kartu kredit bertambah 50 yuan. Benar-benar dapat 50.000. Bos kasihku 50.000 gratis. Beneran ada. Beli juga pelindung mata, biar mata ibu kita terawat baik. Bos, beneran ada. Aku mau beliin nyokap tas Hermes. Beli. Bos, aku mau mobil untuk transportasi. Aku mau helikopter, bos. Jangan-jangan. Aku mau ke Eropa. Beli. Aku masih mau. Pokoknya aku mau. Aku mau Mercedes. Beli, semuanya aku beli. Aku masih mau. Pokoknya aku masih mau. Aku memang mau, aku mau dan aku masih mau lagi. Pokoknya aku masih mau. Zhang Wen, giliranmu. Katakan. Bos, masalahku ini tak bisa Anda selesaikan. Tenang, asal urusan uang aku pasti bisa atasi. Beranilah bilang, Ibu mertua saya meminta mas kawin 388.000 yuan, bos. Tidak mungkin Anda mau bayar mas kawin saya, kan? Siapa bilang saya? Sudahlah bos, akhirnya giliran saya. Saya rasa uang di kartu Anda sudah habis juga, kan? Sudah tidak mau main-main lagi dengan Anda, kita berpisah dengan baik saja. Zhang Wen, jangan pergi dulu. Bos, apa yang Anda mau lakukan sebenarnya? Panggil ibu mertuamu. Tenang, ada saya di sini. Keputusan pernikahanmu ini saya bos Jawen. Ya Bu, saya dengar dari Zhang Wen. Anda mau mas kawin 388.000 yuan untuk menikahkan putri. Apa yang Anda katakan? Saya kasih tahu, saya tidak mengejar mas kawin 388.000 yuan itu. Kamu bilang saya susah payah membesarkan putri saya sampai besar. Mudahkah bagi saya? Saya datang hanya untuk meminta sikap demi putri saya. Sikap apa? Jelas-jelas hanya mau ambil uang dan pergi. Ya benar, Bu. Anda benar. Anda membesarkan putri dari kecil, pengeluaran untuk pangan, sandang, papan tidak sedikit, kan? Katakan saja 25.000 yuan. Anda mau tawar-menawar ya? 240 yuan tidak bisa, 348.000 yuan. Tidak boleh kurang sedikit pun. Bu, dengar saya selesai bicara dulu. Anda begitu susah membesarkan putri, maka biaya jeripaya juga setidaknya senilai 300.000 yuan, kan? Ditambah jadi 50.000 yuan. Ya. Kepala, ini kamu... Setelah Zhang Wen menikahi putrimu, Putri Anda nanti pasti tidak sempat merawat keluarga lagi. Maka ganti rugi mental juga harus diberikan pada Anda, kan? Benar, kan? Ya, benar juga. Kalau begitu, tentang mas kawinnya, kita bulatkan saja. 1 juta. 1 juta ya, bagaimana? Oke, pasti. Hei, Zhang Wen, bosmu sudah bilang. Mas kawin 1 juta kalau kamu tidak bisa menyediakannya. Jangan harap menikahi putriku. Chin Ming, kau bilang mau bantu dengan mas kawin, begini caramu. Awalnya ini lebih dari 380.000, aku bisa mengumpulkannya. Sekarang sudah naik jadi 1 juta, bagaimana aku bisa memberikannya? Bos, kamu tidak boleh menyakiti Zhao Wen, dia dan pacarnya sudah 8 tahun pacaran.
Iya bos, kamu bilang hampir bangkrut. Masih juga ingin menarik Zhao Wen. Ini tidak adil. Jinming, jika aku tidak bisa menikah karena kamu, kau menghancurkan hidupku? Aku tidak akan berhenti membalasmu. Saldo bank terima 1 juta yuan. Sudah aku bilang akan menyelesaikan masalahmu, jadi kenapa? Tidak percaya aku? Ini 1 juta adalah untuk mas kawinku. Tante. Masih menyebut bibi, panggil saja mama. Oh, ibu. Hehe. Baiklah, aku pergi. Ibu, hati-hati jalan. Bos. Bangun. Bos, aku tidak akan pernah mengundurkan diri lagi. Kau seperti bapakku sendiri. Mulai sekarang, aku akan bekerja denganmu. Andalah bos sejati saya. Cek, ayo sini duduk. Kuberi kalian satu kesempatan lagi, tambahkan keinginan kalian. Aku mau, dan aku mau lagi. Pokoknya mau, aku nggak mau. Sistem, kemarin aku belanja banyak, tapi kenapa beberapa pengeluaran tidak dikembalikan? Biaya renovasi kantor, pembelian peralatan gym, kapal pesiar, jet pribadi untuk keperluan perusahaan tidak dapat cashback. Proyek kerjasama dengan CEO Lee dari grup Zhengfeng butuh modal awal 30 juta yuan. Masih kurang 20 juta, tidak bisa. Harus lewat pengeluaran pegawai baru bisa masuk. Kepala, sekarang kamu sudah kaya, jadi bisnis kita dengan grup Zhengfeng mungkin bisa diselamatkan. Tentu saja. Langkah selanjutnya apa? Rekrut staf. Perusahaan sekarang butuh orang yang kompeten. Ada rekomendasi bagus? Bos, saya punya senior di Beijing Business Institute, ranking 1 universitas. Masih magang sudah ditawari gaji bulanan 6 digit. Pasti cocok untukmu. Dan apa lagi? Dan dia juga bunga kampus loh. Nanan, inikah perusahaan yang kamu rekomendasikan untukku jadi direktur? Iya. Halo, saya Chin Ming, pemilik Ming Yuan Group. Mengundangmu dengan tulus untuk bergabung. Bapak Qin, perusahaan sekelas milikmu. Mungkin saya kurang kompeten, maaf tidak bisa menerima. Oh ya, Nanan. Pilih perusahaan yang baik, toh kamu lulusan kampus top. Jangan sampai ditipu bos curang. Wang Shurannya, berdiri di situ. Pak Qin, ada keperluan lain? Asalkan Anda mau bergabung, semua permintaan akan saya penuhi. Serious? Sumpah, pokoknya selama saya bisa memenuhi permintaanmu, kau pasti mau tinggal kan? Pak Qin, lebih baik tidak usah deh. Tidak boleh! Wang Shuran pasti akan saya rekrut. Baik, gaji 20 juta per tahun. Bisa? Bisa! Saya juga mau 5% saham perusahaan. Boleh. Selain libur akhir pekan dan cuti tahunan, saya mau cuti berbayar 1 bulan setiap tahun. Karyawan saya memang harus senang, istirahat cukup, no problem. Omong kosong saja, mana buktinya? Kasih kode pembayaranmu. Pembayaran Alipay sebesar 5 juta yuan telah diterima. Gaji kamu sudah saya muka untuk 1 kuartal. Uang sudah saya beri, permintaanmu saya kabulkan. Mau menolak lagi, Nona Wang? Merupakan kehormatan bergabung dengan Ming Yuan. Jinming, perusahaanmu akan bangkrut kalau boros begini. Karena sekarang saya Direktur Ming Yuan, saya perlu tahu kondisi perusahaan. Direktur Zhang, saya akan menyesuaikan hak karyawan lain.
Bagus juga kau sadar perlu menghemat dengan mengurangi tunjangan staf. Mulai hari ini, gaji pokok semua karyawan naik jadi 20 juta. Apa yang kamu katakan? Oh ya, semua karyawan juga berhak cuti tahunan 15 hari. Dana asuransi sosial dan pensiun juga harus penuh. Chinming, mempekerjakan staf itu demi menciptakan keuntungan untuk perusahaan. Kalau semau-maunya sendiri, perusahaan mana bisa berkembang? Lupa kasih tahu, perusahaan nggak kekurangan uang. Karyawan kerja susah payah, fasilitas begini mah sudah sewajarnya dinikmati. Lagi pula nanti aku bakal nambah bonus lagi. Omongan doang, mana ada perusahaan yang rekeningnya nggak kerepotan? Aku pengen lihat sendiri isi rekening perusahaanmu berapa. Kasih nomor rekening bank, password sama tokennya. Chinming, saldo perusahaanmu cuma sisa 10 ribuan lebih. Gimana mau bayar gaji karyawan? Jelas-jelas ini bohong. Pak Li, denger nggak tuh? Aku nggak bohong kan? Perusahaannya Chinming udah bangkrut. Direktur Li dari grup Shengfeng. Chinming, aku memberimu proyek untuk dikerjakan. Berani-beraninya kau tipu aku. Direktur Li, dengarkan penjelasanku. Tidak perlu menjelaskan lagi. Kau terima proyek kerja sama kita, tapi sekarang dana perusahaannya nggak cukup buat penuhi kewajiban kontrak. Berdasarkan perjanjian, kau harus bayar denda 10 kali lipat. Totalnya 300 juta. Chinming, kali ini habis kau. Chinming, ngapain masih melongo? Cepetan bayar dendanya ke Pak Li. Chinming, setidaknya kau juga direktur perusahaan. Jangan-jangan mau ngemplang ya. Ngemplang? Berani dia. Pak Li, kalau nggak ngemplang, dia ngapain lagi? Saldo rekeningnya sekarang cuma sisa 10 ribuan, bayar gaji karyawan aja kayaknya nggak cukup. Apalagi bayar denda-dendanya ke bapak? Shen Chengqian, dulu waktu pacaran, semua permintaan keluargamu aku turuti. Sekarang kau malah perlakukan aku kayak gini, kasar banget deh. Amat keterlaluan, dasar kau orang sia-sia. Dulu kalau bukan karena Chen Yu pergi ke luar negeri dan kau punya sedikit uang, lalu memaksa-maksa terus mengejar aku, mana mungkin aku mau jadi pacarmu. Dia mau mengeluarkan uang untukku dan keluargaku. Itu sudah kehormatan baginya. Shen Qingqing, apa kau masih punya nurani? Haha, nurani? Nurani itu harganya berapa? Lagi pula, kan kau yang suka rela keluarkan uang untukku dan keluargaku, aku paksa kau. Ya, aku mengeluarkan uang untukmu dan keluargamu memang atas kemauanku sendiri. Aku terima! Tapi kau menyuruh adikmu menyalahgunakan dana lancar perusahaan sebesar 30 juta. Ini masuk akal. Ternyata perusahaan Chinming ada masalah seperti ini. Pantas saja akunnya kosong. Rupanya ada penyalahgunaan dana. Katanya aku suruh orang salah gunakan dana perusahaanmu 30 juta. Ada buktinya? Bukti? Aduh, Cing-Cing, jangan bertengkar dengannya. Dia itu apa sih? Kalau kau sakit hati, aku nanti jadi sedih. Chen Yu, kamu memang selalu baik padaku. Tidak seperti dia? Hah! Chinming, sekarang Direktur Li ada di sini. Kalau kau tidak bisa bayar denda 30 juta untuk Zhengfeng Group, kalau begitu, bersiaplah untuk menunggu di penjara. Chinming, gimana kalau begini? Kau berlutut untuk kami berdua. Mengakui kesalahanmu baik-baik, kami bantu kerjakan proyekmu. Di tangan kami ini, ada uang 30 juta itu. Nanti kami sekalian bantu selesaikan proyekmu, kau juga tak perlu bayar denda 300 juta. Ah, ambil uangku, malah menyuruhku berlutut, dasar kalian tidak tahu malu. Hari ini saya... Oh, ini... Kalau diri sendiri tidak mampu, jangan salahkan orang lain. Kamu ini laki-laki apa bukan sih? Main cantik di luar tapi kotor di dalam. Muka kita perempuan jadi ternoda karena orang sepertimu. Chinming, tak kusangka kau sudah siapkan cadangan bajingan. Memang benar keputusanku tinggalin kamu itu paling tepat. Bilang, kapan si Jalang itu mulai merayu? Jangan ngomong sembarangan, aku baru kenal dia kok. Baru kenal dia udah belain kamu, ngibulin siapa? Maaf ya, saya sekarang GM perusahaan Bos Chin. Saya belain beliau murni karena prinsip dan etika saya.
Beda sama orang-orang yang tegal khianati orang baik dan tak punya moral. Coba ulangi lagi kalau berani. Hah, baru kelihatan kelaki-lakiannya sedikit. Sudah cukup belum kalian? Baiklah, Kiming, kau tunggu saja. Direktur Lee, dia yang langgar kontrak duluan, buruan suruh dia bayar denda. Atau kita panggil polisi. Bos Chin, waktu saya sangat berharga. Tak mungkin saya buang waktu di sini. Kalau tak bisa siapkan dana projek, buruan ganti rugi. Jangan salahkan saya nanti kalau kejam. Siapa bilang aku tak bisa? Awalnya kita sepakati masing-masing menyetor 30 juta dana projek. Sekarang aku di sistem, aku sudah transfer gaji 5 juta ke karyawanku. Uang syuran, kok belum dikembalikan juga? Terdeteksi host belum tanda tangani kontrak kerja dengan target karyawan, pengembalian dana gagal. Aduh. Aku kok bisa lupa hal ini? Dandan ke kantor ambilkan kontrak kerja manajer uang. Cepetan. Cepat tanda tangani kontraknya. Tanda tangan apaan? Perusahaanmu sebentar lagi akan bangkrut dan dilikuidasi. Masih mau merekrut orang? Kalau tidak bisa melunasi, lebih baik menyerah saja. Xianzi, cepat. Sudah tamat riwayatmu. Kulihat kau hanya mengulur waktu. Seseorang tangkap dia. Tunggu, sekarang perhatikan baik-baik. Apakah aku benar-benar tidak punya uang? 5 juta saja disebut punya uang. Bangsa, hampir saja kau membuatku mati ketawa. Transferannya masih belum masuk, kenapa begini? Kontrak kerja sudah ditandatangani, kenapa belum masuk juga? Transferan apa? Semua uangmu sudah di tanganku. Chinming, setelah kau ditangkap nanti, uang 5 juta itu juga jadi milikku. Katakan saja Kim Yao, lebih baik kau menyerah saja. Suruh aku menyerah. Direktur Chin, kalau tidak bisa, uang gaji yang kau beri padamu akan kukembalikan. Bos, perusahaannya sudah bangkrut. Uang untuk menyelamatkan anakku akan kukembalikan. Tidak, sama sekali tidak boleh. Direktur Chin, sebagai seorang ibu, aku melihat bagaimana sikapmu. Sekarang kau sedang kesulitan. Masakan kami diam saja? Benar bos, kalau begitu uang maharku akan kukembalikan. Masa tidak menikah lagi? Bos, uang yang kau beri padaku juga kukembalikan. Jangan bicara lagi. Aku membantu karyawan ini dengan ikhlas. Jangan ikut campur. Sudah kukatakan aku punya uang, pasti akan kucari solusinya sendiri. Pak Chin, waktunya udah mepet banget nih. Mau cari 3 juta yuan dari mana? Jangan memaksakan diri deh ya. Si bangkrut mau sok pahlawan buat karyawan. Hah, semua juga tahu mana ada bos yang ngasih duit ke karyawan. Cuma mau cari dukungan terakhir sebelum mati aja. Chinming, gak ada waktu buat lihat aktingmu. Ayo, tangkap dia. Berdiri, berhenti, jalan. Nyusahin aja Chinming, mana mungkin lu punya uang. Sistem, lu mau bunuh gue ya? Duitnya udah gue bayarin ke karyawan, kontrak juga ditandatangani, kok balikannya belum masuk. Terdeteksi kode QR pembayaran untuk uang syuran tidak atas nama penerima sebenarnya. Cashback gagal. Syuran kode pembayaran tadi bukan atas namamu? Dulu pakai KTP Bapak pas daftar waktu kuliah. Chinming, habis lu ditangkep, perusahaan dan semua asetmu jadi milik aku dan Chen Yu. Santai aja nunggu ajal. Lepasin, tunggu bentar. Kasih nomor rekening, gua kirim sekarang. Dasar pecundang, udah di ujung tanduk masih cari perhatian. Uang 5 juta yuan telah masuk ke rekening kartu bank. Bawa pergi sampah ini dari sini. Siap, bos. Sistem, cepetan kasih cashback. Nyusahin aja Chinming, mana mungkin lu punya uang? Nyusahin aja Chinming, mana mungkin lu punya uang? Selamat host dapat cashback 50 juta yuan dari pengeluaran karyawan. Masuk, duitnya udah masuk. Chinming, gila lagi nih lo. Berhenti. Jangan mendekat. Direktur Lee, gue transfer 3 juta yuan sekarang. Tadi bilang nggak punya uang, sekarang bilang ada. Jangan coba membodohi siapa. Bos Lee, kali ini beneran ada duit. Kalau nggak percaya, silakan cek HP Anda. Sudah aku transfer. Kamu mentransfer uang? Duit orang gagal kayak kamu kan udah habis kuras. Kalau emang punya uang, Shen Qingqing di sini langsung sujud sama kamu. Iya, dan aku juga. Oke, ini kata-kata kalian sendiri. Jangan nanti mengingkari janji deh. Ngutang aja harus nunggu kamu dapat uangnya dulu.
Iya betul, Bos Lee, tolong dipastikan sekali lagi. Chin Ming, kalau emang kamu punya uang, aku... Transfer masuk rekening 30 juta. Shen Qingqing, sudah aku bilang bakal bikin kamu menyesal. Nggak mungkin. Si bocah penurut Chin Ming semua uangnya ada padaku. Mana mungkin dia bisa ngumpulin uang 30 juta? Pasti mustahil. Betul, pasti ada yang salah. Shen Qingqing, Chen Yu, modal awal 30 juta sudah kubayar. Sekarang giliran kalian tepati janji. Sujud. Nggak mungkin, Bos Lee. Apa Chin Ming benar-benar transfer ke Anda? Saya benar menerima transfer 30 juta dari grup Ming Yuan. Hah? Nggak mungkin. Pasti dia pinjam rentenir. Mana mungkin dia ngumpulin 30 juta dalam waktu singkat. Pinjaman rentenir nggak bakal tahan lama. Dia pasti bakal kabur. Dirut Lee, jangan percaya dia. Dia penipu. Direktur Chin, apa kamu benar pinjam rentenir? Tenang Bos Lee, uang saya sangat bersih dan saya pasti tak akan kabur. Chin Ming, awalnya aku percaya padamu, makanya menyerahkan proyek ini kepadamu. Kalau proyek ini bermasalah lagi ke depannya, cuci tanganmu, minggir. Direktur Lee, jangan percaya dia. Dia cuma penipu. Direktur Lee, jangan pergi dulu. Sekarang giliran kalian menepati janji, berlutut dan minta maaf padaku. Minta kami berlutut minta maaf? Dasar si bawang. Iya nih, keras kepala banget kayak buaya darat. Janji di mulut sendiri, mau ingkar? Chin Ming, jangan kira pinjam rentenir bisa luput. Lolos hari pertama, nggak bakal lolos hari ke-15. Kalau proyek gagal, konsekuensinya tetap kelewat berat buatmu. Urusanku bukan urusanmu. Shen Qingqing, jawab. Bertahun-tahun ku belikanmu mobil mewah, kasih rumah mewah untuk keluargamu. Tapi demi Chen Yu ini, si pemula katamu. Kau malah khianati aku, embat juga 30 jutaku. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Ya karena bego. Chin Ming, 3 tahun mudaku terbuang percuma bersamamu. Minta ganti rugi 30 juta, wajar dong? Wajar banget. Terus? Nggak terima, hajar aja gua. Ayo dong. Bajingan pengecut. Baru pertama dengar ada yang minta dipukul. Sebab berani pukul aku. Tampang ini buat balas dendam, dosa ingkar janji, dan mengacaukan segalanya. Cindong kamu. Shen Qian, apakah kamu ingin putus dengan saya? Memang boleh cari pria baru, tapi kamu tidak seharusnya menyedot 30 juta dariku. Aku hampir kehilangan segalanya. Belum lagi bahwa si buaya darat ini bikin muak. Chin Ming, selama 3 tahun ini, kamulah si buaya darat itu. Anjing penjilat. Kamu mengatakan lagi. Bahkan jika aku mengatakannya 100 kali lagi, itu tetap sama. Syukat! Chin Ming, andai bukan karena uangmu, aku sudah putus sejak lama. Aku benci melihatmu. Satu tamparan 10 juta Shen Qian. Goblok, aku kenal kamu. Pergi sana! Jian Ming, tunggulah. Proyek kerjasamamu dengan Direktur Lee belum dimulai. Percuma pinjam dari rentenir. Tunggu saja proyeknya selesai. Ini belum berakhir. Kita lihat saja nanti. Pergi. Terima kasih sebelumnya. Jangan terima kasih padaku. Aku hanya ingin melihat apakah ada bos sepertimu yang boros. Bisa bawa perusahaan kemana? Baik, mari kita lihat bersama. Presidir Chin, proposal proyek kerjasama dengan grup Zhongfeng tak bisa ditunda. Sebaiknya kita bahas dulu masalah proposalnya. Sekarang aku cuma mau bagi-bagi uang. Kami menghabiskan uang? Ya! Tapi kenapa? Iya bos, utang perusahaan belum lunas. Kenapa tiba-tiba baik sekali ke kami? Dengar, kalau nanti ada orang yang perlakukan karyawan sama baiknya, bukan karena hati nuraninya, tapi karena aku contohkan duluan. Chin Ming, semoga ini niatmu yang sebenarnya. Ayo, aku ingin menghamburkan uang untuk kalian, aku akan jadi bos terbaik. Bos yang enggan mengeluarkan uang untuk karyawan bukan bos yang baik. Lalu bagaimana dengan proyek kita bersama grup Zhenfeng?
Lupakan, ayo kita belanja, habiskan uang. Wah, sangat mewah ya. Tentu saja tempat yang kubawa ini adalah estate bintang 7. Hotel bintang 7. Astaga. Halo tamu. Berapa standar konsumsi ruang pribadi kalian? Paket standar 590.000 per hari. Paket eksekutif 1,3 juta per hari. Paket premium Praduga 7 juta per hari. Ada juga. Cukup. Apakah ada yang lebih murah? Ada paket paling standar. Duduk di aula. Mau ada berapa banyak? 5 selfie. Paket paling standar saja 500.000. Tempat macam apa ini? Ini keterlaluan. Boleh kurang? Maaf, ini harga promosi terendah. Ini masih disebut promosi terendah. Ini perampokan. Aku cuma mengajak karyawanku makan biasa kok. 100.000 bisa tidak? Onseng Fintaza. Sungguh pelit. Aku ingat sebelumnya Bos Jin membawa mereka makan bersama dan menghabiskan 200.000 yuan. Iya, ya ampun. 300.000 masih tidak bisa. Kalau begitu kami cari tempat lain. Tunggu sebentar. Baiklah. Ika tuh sih bisa, apaan? Chinming, kamu ngapain di sini? Aku bawa karyawanku ke sini untuk bersenang-senang. Ada masalah? Cuma kamu, dasar sampah baru saja pinjam rentenir. Bawa karyawan ke sini menghamburkan uang? Ini kan perkebunan bintang 7. Dasar pengangguran miskin. Mampukah kau membayar? Iya juga. Direktur Shen, Bapak kan direktur perusahaan terhormat. Tolong jaga mulut sedikit. Kurang ajar? Aku bisa bantu potong telingamu sendiri. Itu pasti kurang baik ya? Telingaku dipotong. Bagaimana aku dengar gonggonganmu? Oh, kamu manajer baru yang direkrut sampah bernama Chinming ini? Betul. Aku ingat kan ikut Chinming si sampah ini? Awas-awas ya. Awas kalau proyek grup Sing Feng tidak selesai, kalian semua celaka. Kerjasama proyek urusan kami tak ada hubungan dengan Bapak kan? Syuran, jangan tanggapi mereka. Anda sang manajer? Oh, selamat datang pelanggan. Laporkan pengeluaran kalian di sini. Paket standar 590.000 hari, paket mewah 1,3 juta hari, paket eksekutif dar 2,7 juta hari, paket imperial rati ke 8 juta hari. Pilih yang mana? Seram, tak ada pilihan lain? Chinming, jangan sok jago. Lebih baik bawa karyawanmu ke kaki 5 saja. Maaf, akhir-akhir ini terlalu banyak makan berminyak, cocok untuk ganti selera. Omong-omong, harganya bisa kurang dikit. 590.000 sudah harga paling murah. Tidakkah kau dengar? 50 juta saja dia tak mampu. Tuan, kalau tidak ada uang, silakan pilih hotel lain. Ini kan hotel bintang 7. Bukan untuk sembarang orang. Bukan, Anda salah paham. Malah suruh saya bawa karyawan untuk bersenang-senang. Bisa terjadi sedikit bentrokan, jaga-jaga kalau barang antik di sini pecah. Lukisan kaligrafi, anggur mahal, biaya kerusakannya harus terjamin. Tamunya benar. Lagi pula karyawan saya biasanya sudah biasa bebas. Kalau lagi asyik main, mungkin akan berisik. Bisa bikin kalian rugi secara mental. Kerugiannya minimal harus tambah 500.000. Selain itu, karyawan saya sangat gengsi, bisa jadi bentrok dengan staf kalian. Nanti tips kecil ini juga harus dibayar, ditambah lagi jasa pijat, mandi kembang, dan sebagainya. Kalau begitu pakai standar imperial termahal kalian, ditambah lagi, harga tetap 10 juta. 10 juta. Chinming, kamu cuma pinjam lintah darat. Sok jadi orang kaya? Kalau otakmu bermasalah, pergi ke rumah sakit jiwa. Saya kok memang gila. Saya hanya ingin menghabiskan uang untuk karyawan saya. Ada masalah. Pukul saya. Chinming, baru pinjam lintah darat sudah sombong. Nanti proyekmu gagal. Lihat bagaimana kamu mati. Tidak, silakan. Gesek kartu sistem mendeteksi pengeluaran untuk karyawan, cashback Semu X telah masuk. Wah, terima kasih atas kemurahan hati Tuan. Jangan. Kamu harus berterima kasih pada karyawanku. Tanpa mereka bukan siapa-siapa. Terima kasih semuanya, terima kasih. Wah.
Ayolah. Jangan cuma bengong di sini. Cepat duduk. Cing Cing ya, lihat deh kesombongan orang rendahan itu. Aku jengkel banget ngelihat sikap Kin Bing. Cimbing, Ada apa, Pak Shen? Wah, apa lauknya kurang ya di sana? Mau kuantar tambahan? Kau ngapain? sengaja melawan aku ya? Cinglong, kok nggak apa-apa? Cinming, dasar sampah, cuma segitu kemampuanmu ya? Dapat pinjaman rentenir dikit, langsung berlagak kayak bawa sekelompok karyawan sampah. Manajer Shen, Kanjeng Chin selalu baik padamu, kenapa kau perlakukan dia begini? Ya, manajer Shen, keterlaluan juga. Diam, semuanya diam. Kulibau-bauan berani mengkhotbahiku. Tunggu saja, proyek kerjasama dengan Zheng Feng Group gagal. Kalian semua tamat. Manajer Shen, tak usah khawatir. Biar perusahaan Kanjeng Chin bangkrut sekalipun, kami tak akan ke tempatmu. Aku juga. Hei Jeng Nanan, gajimu cuma 3-4 ribu sebulan. Berani melawan manajer Shen? Apa kau sudah siap jadi gelandangan? Iya, ikut Kinming cuma nunggu mati kelaparan. Hahaha. Hanya makan dan menunggu mati. Aku beritahu kalian, Nanan dan teman-temannya, setelah ikut aku hanya akan naik mobil mewah Cinming, dan hentikan tinggal di rumah sok-sokanmu. mewah. Perusahaanmu seperti apa? Kami mantan karyawan lebih tahu dari siapapun. Sekarang kuutarakan jelas, sejak kami keluar darimu, Ikut Shenmu, gaji pokok plus komisi, tiap bulan penuh 8.000 yuan. Ya, Cinming, perlakuan ini bisa banding karyawanmu? Benarkah? Asal kalian suka itu cukup. Kerja di mana saja sama saja. Aduh, jujur memalukan karyawanku ini. Perlakuan biasa-biasa saja. Kalian-kalian satu-satu jika mau gabung perusahaan kami. Masih bisa, aku bisa naikkan gaji kalian. Tenan. Benarkah benar-benar bisa naik gaji? Tentu, asal kalian pindah sekarang, Boskin malah berhutang rentenir. Bagaimana bisa banding denganku? Katakan gaji kalian sekarang berapa? 3.000, 4.000, atau 5.000? Gaji saya ini? Angka ini? Hahaha, rupanya kamu si miskin gaji 3.000. Kakak, aku ini 30.000, hahaha. Apa? Credit Twin. Aku 30.000. Xiao Chao juga, Nanan tambahan 50.000. Kamu mau naikkan gaji kami? Ya dong, tanya aja kalau nggak percaya. Gaji pokok 30 ribu, ini cuma karyawan biasa, mana mungkin. Aku aja mau naikin gaji mereka, tapi mereka nggak mau. Masih mau naik gaji? Cimbing? Ngomong besar juga jangan keterlaluan lah. Naikin gaji karyawan itu biasa aja kalau nggak dilarang mereka. Aku malah mau kasih gaji 100.000 sebulan ke karyawan. Aduh, Watajan? Tianming, ngomong muluk-muluk kan gampang. Kalau berani, buktiin dong naikin gaji karyawanmu. Shuran. Direktur Chin. Mulai hari ini, gaji bulanan karyawan dinaikkan menjadi 100.000. Cinming, ini jelas-jelas ngacauin persaingan pasar. Jangan, Direktur Chen, jangan sembarangan tuduh aku. Aku cuma ngasih duitku ke karyawan. Lagian bonus mereka belum dihitung. Ngebayangin nasib karyawanku kayak gini, aku pengen tampar muka sendiri. Cinming, belum berapa hari, ngomong besarmu makin jadi. Ngomong gede-gedean di depan orang kan gampang. Betul kan semuanya? Iya, betul. Direktur Shen bener, aku aja bilang Direktur Shen nggak gajiku 100.000. Ngomong besar kan siapa juga bisa. Iya dong. Kalau nggak percaya, sekarang juga aku naikin gaji karyawan. Shen Ching Ching! Berani nggak? Cing Cing, jangan dengerin si sampah ini. Cinming, kalau mau bayar gaji, kamu yang duluan bayar. Oke. Kartu bank menerima 100.000 yuan. Kartu bank menerima 100.000 yuan. Kartu bank menerima 100.000 yuan. Aku sudah transfer, sekarang giliranmu
Chin Ming, gaji karyawan akan kubayar tepat waktu. Aku tak mau lihat kau main sandiwara dengan karyawan sampah ini. Lebih baik kau urus proyek kerjasamamu dengan grup Zenfeng. Kalau gagal, tak ada yang bisa menolongmu. Perusahaanku sendiri tak perlu khawatir, Tuan Shen. Kenyang belum? Ikut aku balik ke kantor kerja. Apalagi yang kamu tunggu, ikut aku kembali ke perusahaan. Pak Chin, dulu kami keluar cuma karena dibohongi Tuan Shen. Tolong terima kami kembali. Iya, kembalilah. Apa? Kalian mau apa? Maaf Tuan Shen, fasilitas Pak Chin jauh lebih baik. Pak Chin, Bapak baik hati, tolong terima kami. Maaf, orang yang telah berkhianat padaku tidak akan pernah kumaafkan lagi. Memalukan diri sendiri. Cepat balik ke kantor sekarang. Kerjasama Pak Chin dengan grup Jinmu, kau tak khawatir? Tenang, serahkan padaku. Deteksi, host membayar gaji karyawan, pengembalian 10 LS lipat telah masuk. Kaya-kaya, untung ada alasan lagi buat bayar karyawan. Pak Chin baik sekali, jangan sampai kita jahat. Bahkan harus selesaikan proyek grup Zenfeng diam-diam. Harus selesaikan proyek. Baik, mulai kerja. Ayo, mobil ini bagaimana? Yang bayar yang tentukan. Selamat pagi, mau beli mobil yang mana? Saya mau beli mobil harian sekitar 100.000 yuan. Loh, ini bukan Pak Chin. Kok beli mobil sejelek ini buat sendiri? Iya nih, aduh. Kemana semua kesombonganmu dulu? Mau beli apa terserah gue, urusan kalian apa? Oh, ternyata kalian saling kenal. Tentu, akan gue kenalin. Ini bos terkenal dari perusahaan sampah, ketua grup Ming Yuan, Chin Ming. Loh, Pak Chin, orang sekelas Anda kok mau beli mobil 100 ribuan? Sederhana saja, beli mobil pribadi nggak perlu mewah-mewah. Lagi pula semua mobil sama saja, roda 4 buat jalan. Wah, Pak Chin memang sangat hemat. Dia hemat. Kok ngakak gue. Kamu nggak tahu dulu dia semewah apa ke karyawan mentraktir makan. Sekali makan langsung habis 10 juta yuan. Bener tuh, Chin Ming, utang ribanya. Kalau duitnya habis, jujur aja. Sok idealis di depan cewek. Oh, begitu rupanya. Mbak, mobil ini harganya berapa? Ini harganya sejak 10.000 yuan. Aspek kinerja. Bisa diskon tidak? Diskon? Wah, Chin Ming, direktur grup sekelas kamu minta diskon? Diskon gila-gilaan kali. Bayar saja, gue beli yang ini. Chin Ming, sebenarnya bos yang membeli mobil mewah seperti ini biasanya hanya untuk cari muka. Lihat, kayak mobil yang akan kubeli untuk Chen Yu ini, harganya 800.000, barang mewah kelas atas. Chin Miao, kamu sampai harus beli mobil sampah kayak gini? Mending tutup saja perusahaannya. Pulang kampung bercocok tanam saja. 800.000 disebut mobil mewah? Hei, bawa semua mobil yang kalian beli ke sini. Ya, Chin Ming, kayaknya kamu mau panggil orang sewa mobil buat cari muka ya? Aku penasaran mobil apa yang bisa dipanggil si sampah ini. Dasar sampah yang mengandalkan pinjaman rentenir buat operasional perusahaan, mana mungkin punya mobil bagus? Paling mobil rongsokan doang. Salam Direktur Chin. Salam Direktur Chin. Salam Direktur Chin. Banyak sekali mobil mewahnya, showroom kita saja nggak punya segini. Ternyata semua pegawai Anda punya... Ya ampun. Kenapa ini? Saya suruh kalian bantu cari muka, kok malah bawa mobil operasional yang saya kasih? Panggilannya mendadak, Pak. Kami susah nyari yang cocok. Asal kasih saja buat saya.
Iya, ini bukan salah kami. Bos lain kali kasih tahu dong, biar saya bawa McLaren hadiah dari Anda. Ke sini? Iya, plus LaFerrari untuk keluarga saya. Di rumah saja sampai berkarat. Ingat, lain kali bawa mobil terbaik kalian. Biar nggak diremehkan sama orang bermata buta. Tahu tidak? Iya. Ah, Presiden Qin, semua mobil ini Anda beli untuk karyawan? Maaf, ini hanya kendaraan biasa untuk transportasi sehari-hari. Wah, mobil-mobil ini sangat mahal, masih bilang cuma untuk transportasi. Presiden Qin, apa perusahaan Anda masih menerima karyawan baru? Tentu, Mingyuan Group selalu menyambut semua orang yang ingin bergabung. Selain itu, Oke, aku akan segera mengundurkan diri dari pekerjaanku dan pergi ke Mi untuk wawancara. Dik, lebih baik jangan. Perusahaannya tinggal beberapa hari lagi akan bangkrut. datang atau tidaknya tergantung kamu. Saya bergabung. Baik, besok datang ke perusahaan untuk lapor. Setelah tanda tangan kontrak, hadiahnya supercar. Oke. Presiden Chen, apa kendaraan biasa untuk karyawan ini cukup bermutu? Bisa dianggap mobil mewah. Jinming, dasar bangsat. Uang yang kau pinjam dari rentenir semuanya kau habiskan untuk karyawan. Mari lihat bagaimana perusahaannya bisa bertahan. Kalau proyek ini tidak selesai, tunggu saja balas dendam dari Direktur Li Zhengfeng Group. Kita pergi. Lelah seharian, pulang dulu untuk tidur sebentar. Lalu pikirkan cara menghabiskan uang untuk karyawan. Rencana sementara dilakukan seperti ini. Rencana hanya tinggal sedikit lagi, semua harus semangat. Shuran, kamu terlalu lelah, tidak apa-apa. Kita harus bantu Presiden Qin menyelesaikan proyek ini. Waktunya juga sudah larut, kalau tidak sanggup bertahan, semuanya boleh pulang istirahat. Kesehatan lebih penting. Tidak apa-apa, proyeknya hampir selesai. Presiden Qin sangat baik kepada kita. Teman-teman, ayo kita berusaha lebih keras lagi. Oke, kerja! Saya mewakili Presiden Qin berterima kasih kepada semua. Makan dulu. Pak Li. Shen Qingqing, apa yang kamu mau? Komisaris Li, proyek kolaborasi dengan grup Mingyuan ini. Chin Mei sama sekali nggak berniat menyelesaikan, dia cuma ajak karyawan main-main dan makan-makan. Barusan dia beliin belasan mobil mewah untuk karyawan. Anda lebih baik cek proyek kerjasamanya. Apa benar begitu? Tambah personel. Kamu ikut kami cari si bangsa Qinming ini. Direktur Lee, kenapa Bapak datang kemari larut malam? Padahal aku percaya banget sama kamu. Ikut aku. Pak Lee, saya tidak bersalah. Kita kan mitra. Nggak perlu kayak gini kan? Mitra apa lagi? Aku tanya, proposal proyek kerjasama perusahaanku sudah selesai? Proposal itu... kirain apa? Komisaris Lee, sebenarnya aku nggak pernah mikirin proposal itu. Apa? Emang nggak direncanain? Berarti kemarin kau cuma bohongin aku? Tidak, bukan. Lalu apa maksudmu? Begini, meski proposalnya belum selesai, tapi ganti rugi 300 juta itu mau kubayar. Kalau Bapak setuju, sekarang juga bisa aku transfer. Jinming, kau anggap komisaris Li bodoh ya? Kamu ajak karyawanmu foya-foya beli mobil mewah. Utang rentenirmu pasti sudah ngucur semua. Mana ada uang buat bayar ganti rugi? Betul Pak Li, saya dan Cincing lihat langsung. Dia mengajak karyawannya berfoya-foya, bahkan membelikan mereka belasan mobil sport mewah. Hanya untuk itu sudah 3-4 triliun, kurasa dia cuma bercanda denganmu. Qinming, sebelumnya sudah kuperingatkan kalau proyek ini bermasalah lagi. Tanganmu kupotong. Sekarang kuberi 2 pilihan. 1, menyelesaikan proyek ini. 2, bayar ganti rugi. Ku hitung sampai 3, kalau tak bisa tanganmu tak aman. Siapa di sana? Siap. Genggam tangan anak ini. Tunggu dulu, Li Zong. Aku punya uang, akan kukembalikan. Sekarang! Lepaskan dulu, biarkan dia membayar denda pelanggarannya terlebih dahulu. Bukankah hanya denda pelanggaran 300 juta? Aku transfer sekarang juga. Proyek berhasil dikirim?
Chin Ming Yang, ngapain lama-lama? Cuma tinggal 50 juta, kenapa begini? Tak mungkin uangku, kemana perginya uangku yang banyak itu? Ini tidak masuk akal. Sistem, kau simpan uangku di mana? Uangku mana? Halo host, sistem mendeteksi host melakukan kekerasan pada karyawan. Setelah verifikasi, bukti valid, hukuman potong bonus cashback 100 kali lipat diberikan. Aku menyiksa karyawan? Aku malah ingin karyawanku hidup bak sultan yang hidup mewah. Beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi. Host harus memakmurkan karyawan, dilarang menyiksa, mempekerjakan karyawan lembur. Jika tidak, bonus cashback akan dipotong 10 hingga 100 kali lipat. Bahkan bisa dikenakan sanksi terberat dari sistem ini. Sanksi paling berat. Jelaskan semuanya padaku. Chin Ming, nasib burukmu ini kau sendiri yang undang. Tuan Lee, dan aku lagi ada masalah. Minta waktu sebentar. Bisa tidak? Chin Ming, awalnya aku mau kerja bareng sampai proyek selesai. Tapi kau sama sekali tak menghargai aku. Kalau bukan Bu Shen yang beritahu, aku masih terus dibohongi. Sudah ku beri kau kesempatan. Tapi kau sia-siakan, jangan salahkan aku. Gasak. Chin Ming, proposal proyekmu mustahil selesai seminggu. Tunggulah celaka, takkan ku biarkan kau melawan aku lagi. Tunggu sebentar. Buruan cari jalan keluar. Apa yang sudah kau lakukan? Tidak lakukan apa-apa. Direktur Chin, di mana Anda? Aku di kantor Direktur Lee. Ada kejutan besar untukmu. Aku segera ke sana. Kejutan? Lebih tepatnya keterkejutan? Sudah ketemu caranya? Tuan Lee, aku tak sanggup bayar denda. Lepaskan aku dulu biar ku cari solusinya. Wah, projek tak selesai, denda pun enggan bayar. Sepertinya kau memang tak mau tanganmu lagi. Baiklah. Mulai bertindak. Ada apa? Mau ngapain? Pak Lee, sesuai kesepakatan proyek, selama kami menyelesaikan proposal proyek, tidak ada pelanggaran kontrak. Proposal proyek sudah kami bawa, mohon lepaskan dia. CEO Chin setiap hari cuma bawa karyawan sampah macam kalian makan minum bersenang-senang. Kalian sama sekali nggak ada waktu buat bikin proposal. Maaf ya, bikin kalian kecewa. Direktur Lee, ini proposal proyek yang kami siapkan dengan lembur di Mingyuan Group. Silahkan dicek. Lembur terus, pantas insentif refund saya dipotong sistem segitu banyak? Proposal ini dari pasokan material sampai konstruksi plus optimalisasi dana benar-benar sempurna. Apa? Mungkin nggak sih? Dengan proposal ini, proyek saya bisa hemat puluhan juta. Bagus. Bagus, mantap. Hahaha. Direktur Lee, pastinya ada masalah dengan proposal ini. Jangan lepaskan sampah Chin Ming sembarangan. Iya nih. Diam lu. Kalian berdua hampir bikin saya bertengkar dengan CEO Chin. Males lihat muka kalian. Siapa jaga usir mereka? Siapa? Jin Ming, tunggu saja. Nanti juga kamu akan berlutut memohon kepadaku. Si Ojin, apa Bapak baik-baik saja? Baik. Terima kasih sudah bantu saya. Tapi aku mau tahu, siapa yang suruh staf lembur? Aku ada masalah ngapa? Loh, ya jelas ada. Suran, mulai sekarang jangan pernah izinkan staf lembur lagi. Kenapa? Aku suruh mereka lembur demi proyek perusahaan. Iya, Direktur Chin. Demi proyek ini, Direktur Wang nggak tidur 2 hari. Kami semua rela lembur, tetapi meskipun begitu tetap tidak boleh. Tidak bisa dipaksa dengan kerelaan hati. Kalau masih ada yang lembur besok, aku bunuh diri. Tunggu, aku mogok makan. Direktur, aku cuma nyuruh staf lembur sedikit. Kenapa sampai segitunya? Kalian nggak bakal ngerti. Pokoknya stafku nggak boleh lembur lagi. Sutradara Lee, masalah selesai. Aku balik kantor dulu. Aduh. Astaga, gimana caranya biar karyawan nggak bikin untung buat perusahaan?
Baru-baru ini, obat anti kanker hasil riset AS senilai 10 miliar dolar menunjukkan kemajuan signifikan. Ini akan jadi berkabak bagi seluruh umat manusia. Ketemu ide. Aku jenius banget sih. Direktur Chin. Mengapa Bapak beli begitu banyak alat medis? Tentu ada gunanya besar. Guna besar apa? Nanti kalian juga bakal tahu. Direktur alat medis ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan bisnis perusahaan kita. Ini bukan cuma buang-buang uang, tapi Bapak nggak nganggap serius perusahaan yang sudah susah payah dibangun. Anda ini ngapain sih? Karena bantuanku selama ini hadiah untukmu. Pak Chin, itu sudah tanggung jawab saya. Tidak perlu repot-repot membawakan hadiah. Terimalah. Tapi, beritahu saya dulu, mengapa Anda membeli begitu banyak peralatan medis? Nanti Anda tahu, terima cepat, semua orang sedang lihat. Terima kasih, Pak Chin. Setelah menerima hadiah, kamu tidak boleh membicarakan aku lagi, ya. Perusahaan ini milik Anda. Saya hanya ingatkan, kalau Anda terus begini, sulit untuk tidak bangkrut. Kalau saya bangkrut nanti, maukah Anda masih ikut saya? Itu nanti saja. Saya hanya bercanda saja. Hei, semua dengarkan saya akan umumkan sesuatu yang menyangkut hidup mati perusahaan. Apa itu? Pak Chin, katakan saja selama tidak melanggar hukum kami siap tempur habis-habisan. Betul, siap tempur habis-habisan, Bos. Saya umumkan Mingyan Group akan mengembangkan obat kanker kita sendiri. Apa? Mengembangkan obat kanker? Benar. Direktur Chin, selama beberapa dekade ilmuwan medis di seluruh dunia telah mempelajari secara Perusahaan tekun, kita apa dasarnya? namun tetap gagal menaklukkan kanker. Iya, Bos, saya bahkan belum hafal tabel periodik. Itu tidak penting, impianlah yang penting. Tidakkah kalian ingin berkontribusi untuk kesehatan rakyat negeri ini? Ingin itu satu hal. Tapi saya bahkan tidak tahu teori dasar mengembangkan obat kanker. Ini bukan ngaco namanya. Dasyong, datang ke sini. Saya ingat kamu pernah bilang nenek moyangmu dulu adalah dokter. Benar kan? Saya pernah bilang, tapi itu di zaman kakek saya. Di generasiku ini sudah lama tidak dilakukan. Dengar nggak? Kamu berasal dari keluarga dokter, urusan riset obat kanker ini ke depannya sepenuhnya aku berikan padamu. Aku? Aku nggak setuju. Perusahaan belum aman, dana risetnya aja nggak cukup. Urusan dana serahkan padaku. Daxyong, aku transfer 50 juta dulu buat persiapan proyek. Demi mimpi. Ayo berjuang! Jujur aja, Bos Chin. Udah lama aku pengen bikin gebrakan. Kamu adalah bola saya. Dengan dirimu yang seperti kuda cepat ini, aku juga beruntung. Transfer 50.000 masuk ke rekening. 50 juta sudah masuk. Bos, percayakan padaku. Aku pasti menyelesaikannya. Ayo keluar cepat, kita kerja kawan-kawan. Ayo kerja, jalan. Terdeteksi pengeluaran untuk karyawan. Pengembalian 10 likes telah masuk. Medis itu paling boros, ratusan juta digelontor perusahaan obat. Belum tentu bisa ciptakan obat. Mana mungkin mereka bisa bikin obat kanker? Akhirnya ketemu cara buat pengeluaran yang benar. Kabarnya Qin Ming pimpin grup Mingyuan dengan tekad lawan kanker. Untuk kebaikan manusia, terjun ke riset obat kanker. Pertama-tama aku mau bilang, berdiri. Shen Qingqing, kamu nggak diterima di sini? Diterima atau enggak, aku sudah datang. Kamu? Furan, jangan meladeni orang kayak gini. Qin Ming, ku dengar kamu mau riset obat kanker. Modal karyawan sampah kayak gini kok masih mau riset obat kanker? Basa-basi doang nih. Lagian lu maksudnya apa sih? Gue kasih tahu, obat kanker udah sukses dikembangkan di Amerika. Bisa nambah umur pasien kanker stadium akhir sampai 3 tahun. Gue sama Chen Yu udah dapat hak distribusinya. Dan kita udah jadi warga Amerika begitu obatnya launching. Kita berdua bakal hidup di dunia yang berbeda. Pak Ching baik banget ke gue. Gue nggak boleh ngecewain dia. Pak, rumah kita kan nyimpen buku obat turun-temurun ribuan tahun. Mulai sekarang gue jadi orang Amerika terhormat. Dengar ya, obat kanker di Amerika harganya 500.000 RMB. Tapi kata orang sana, orang Cina itu bodoh dan banyak duit.
Apalagi pasiennya segudang pasti laris manis. Makanya di Dacian harganya langsung 1 juta. Dan gue dapat untung 400.000 per obat. Shen Qingqing, lo malah jadi antek Amerika buat mereka cuan. Lo mau makan uang hasil penderitaan orang. Terus kenapa? Mereka mau jual muka, kita nggak boleh ikutan. Shen Qingqing, dengar baik-baik. Dacian pasti punya obat kanker sendiri. Kita udah enggak lagi dikendalikan orang Amerika. Ketawa nggak nih Jinming? Dengan semangat murahan lo yang enggak ada nilainya, mau saingin Amerika yang ngabisin ratusan miliar bareng puluhan negara? Mimpi kali, dasar pecundang emosian. Paling-paling lo cuma bisa nunggu mati. Ngapain lihat-lihat? Kalian juga. Ikutin si sampah Jinming enggak bakal sukses. Hah! Ayo pergi. Ayo pergi. Sambut perwakilan farmasi obat kanker Xie Qingqing. Saya umumkan, obat kanker akan diluncurkan secara resmi dalam konferensi pers 3 hari lagi. Bagus sekali, bagus sekali. Penyakit mereka bisa disembuhkan, bisa disembuhkan. Pak Shen, pasien kanker di kerajaan Dacian mencapai jutaan. Sebagai warga Dacian, apa pendapat Anda? Dulu saya warga Dacian, sekarang saya sudah jadi warga Amerika. Soal pasien kanker di Dacian, karena ayah saya juga penderita kanker. Saya sangat memahami penderitaan mereka. Lalu apakah Anda akan menjual obatnya dengan harga lebih murah kepada kami? Maaf sih. Biaya riset obat kanker sangat tinggi jadi di Dacian. 1 butir obat kanker harganya 1 juta. Ya, jika ada pasien kanker dari Dacian yang mau pindah ke warganegaraan ke Miguo, Miguo yang bermurah hati bersedia menjualnya separuh harga. Shen Qingqing, pengkhianat bangsa. Kalau saja saya bisa menciptakan obat kanker, kerajaan Dacian takkan direndahkan seperti ini. Pak Chin, berhasil. Apa yang berhasil? Obat anti kanker berhasil. Direktur Chin? Direktur Wang Daqiao, apakah kamu benar-benar telah mengembangkan obat anti kanker? Tentu benar. Tak kusangka buku pengobatan turun-temurun keluargaku begitu hebat. Biar saya tunjukkan. Aduh. Sakit, aku sembuh. Aduh, terima kasih Pak, terima kasih banyak. Aduh, tante bangun. Sudah sembuh ya? Sembuh saja sudah syukur. Kanker lambung stadium akhir A sembuh begitu saja? Berapa harga pokok obatnya? Konsentrat dan pil obat ini bahan bakunya semua herbal tradisional. Sekitar 3.000 per butir. Kalau ditambah transportasi, pabrik, tenaga kerja, dan bahan sekitar 40-50 ribu. Total cuma 40-50 ribu? Betul. Obat Amerika yang cuma nambah usia 3 tahun saja jual 1 juta dolar. Harganya pasti bisa kita naikkan. Pak Chin, dengan obat kanker ini, Tuan bisa jadi orang terkaya sedunia. Orang terkaya sedunia? Untungnya gila-gilaan. Tidak bisa. Kalau ini diluncurkan, semua keuntungan berasal dari kerja karyawan saya. Sistem bukan cuma potong uang saya 10-100 kali lipat. Bisa kena sanksi sistem lebih parah lagi. Ini semua data sampel tinggal tita Bapak. Langsung dirilis. Ini malah membahayakan saya, harus dihancurkan. Maaf, karena biaya riset kanker sangat tinggi di negara Dacian. 1 pil obat kanker dijual 1 juta dolar. Tapi, jika penderita kanker dari Dacian mau bergabung dengan Amerika, negara kami yang dermawan akan jual setengah harga, bisa menyelamatkan ribuan pasien kanker. Dihukum ya sudah, saya terima. Shuran segera umumkan Mingyan Group berhasil ciptakan obat kanker. Dan besok, saya sendiri yang bawa obat ini ke peluncuran di Amerika.
Saya perlu diobati, jangan panik. Antre, nggak bakal mati mendadak, buru-buru apa? Pak Shen, saya tidak ingin mati. Mohon izinkan saya ke Amerika untuk berobat. Halo, Mak. Bau apek, bajunya tambal sulam semua. Kayaknya kamu bahkan nggak punya ongkos ke sana. Mau ke Amerika lagi? Jangan-jangan kamu malah mencemari udara bersih mereka. Malu banget sih. Minggir sana, berikutnya. Lihat-lihat apaan? Pergi sana. Sobat, kalau nggak punya duit, terima nasib aja. Pak Shen, keluarga kami kaya, tolonglah biarkan ayah saya berobat di tempat Anda. Oh ya? Banyak duitnya? Kami punya usaha kecil-kecilan. Dapat untung ratusan ribu lah. Lumayan, selamat ya kamu boleh berobat ke Amerika. Apa? Ke Amerika? Lu ngira gue goblok ya? Nyawa gue aja negara dakin yang kasih. Suruh gue keluar duit buat berobat ke Amerika? Nggak mungkin. Aduh, ayah. Berjalan. Bukannya grup Ming Yuan lagi mengembangkan obat anti kanker? Aku yakin mereka pasti bisa bikin obat anti kanker kita sendiri. Nanti mau aku bayar mahal sekalipun. Saya juga tidak akan pergi ke Amerika untuk berobat. Kepala batu. Tunggu aja sampai kanker menyiksamu sampai rasanya lebih baik mati. Waktu lu udah nggak tahan kesakitan, lihat aja masih keras mulut nggak. Bocah tua, jangan harap bisa dapat obat anti kanker Amerika dari gue. Pak Shen, mungkin dia pikun, jangan marah. Ayah, jangan keras kepala terus, ya. Direktur Chin, perusahaan Ming Yuan, pasti bisa kembangkan obat anti kanker. Mati karena sakit pun aku nggak bakal keas juga. Hah, bercanda, Chin Ming dari grup Ming Yuan itu cuman sampah dari ujung rambut sampai kaki. Bisa apa kelompok gado-gadonya bikin obat kanker? Mustahil banget. Kamu... Chin Ming, tak menyangka kau ini sampah belum berhasil menciptakan obatmu. Malah jadi gila duluan. Chin Ming, jadi kayak itu butuh skill, bukan cuma pamer mulut. Masa mau andelin para bengek pengangguran di sebelahmu? Bikin obat kanker? Gila loh, kayaknya gue bakal mati ketawa nih. Berani ganggu acara peluncuran obat kanker AS, sana berlutut. Lutut di lantai. Turun, turun, turun. Turun. Silakan semua orang tenang sejenak. Sekarang saya akan mencari satpam untuk membawa mereka turun. Santai dulu, nggak bisa tunjukin obat kanker. Lihat deh dia malu-maluin gimana. Jujur deh, awalnya gue emang nggak ngarepin obat kanker bakal jadi. Tapi skill gue terlalu tinggi, mau lo nggak mau jadi. Saya sekarang menyatakan. Tujuan utama tidak boleh membiarkan karyawannya menciptakan keuntungan bagi dirinya sendiri. Saya umumkan, obat kanker grup Ming Yuan sukses dikembangkan. WKWK ngaco, Chin Ming AS ngabisin duit puluhan miliar. Ngerjain obat kanker puluhan tahun bareng ahli medis dari ratusan negara. Kalian masuk kumpulan sampah masyarakat. Masa dalam beberapa bulan doang berani ngoceh bisa bikin obat kanker? Iyalah. Masa sih? Ya karena kita pantang menyerah. Gila lo, kalau emang jago tunjukin obat kanker lu. Ayo cobain khasiatnya dong. Yalah, tunjukkan dong. Bagaimana mungkin ini? Hadirin, inilah obat anti kanker baru yang dikembangkan Ning Yuan Group yang saya pegang. Chin Ming mengembangkan obat itu harus lihat khasiatnya. Jangan kira kamu bisa menipu semua orang dengan pil jelek ini. Kamu jelas-jelas penipu. Benar kata Shenzong, ini bukan obat anti kanker asli. Kelihatan palsu, bagaimana mungkin obat anti kanker asli bisa begini? Palsu. Siapa yang percaya obat sampah ini asli, jangan beli di sini. Manipulatif dengan obat palsu, penipu kau. Kami sudah sangat menderita karena kanker, kau malah pakai obat palsu menipu kami. Pergi. 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 Baik, turun. Kalau tidak percaya silakan coba khasiatnya. Siapa yang berani mencoba untuk membuktikan? Bagaimana?
Sebaiknya kamu cepat pergi bawa pil jelekmu ini. Jangan bikin malu di sini. Saya bersedia, saya percaya. Obat yang dikembangkan Dak Chin Guo pasti bisa membasmi kanker. Baik, Ayah, obat ini tidak boleh dimakan. Minggir, hari ini aku harus mencoba obat yang dikembangkan sendiri oleh Chin Guo kita. Pak Chin, silahkan. Chin Ming, kalau ayahku ada apa-apa, aku takkan memaafkanmu. Tenang, semua konsekuensinya aku tanggung. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Ayah, kenapa ini? Kenapa bisa seperti ini? Kau ini setan Algojo, kembalikan ayahku Ming Lei. Chin Ming, kau berani membuat obat palsu. Nantilah mati. Pak Jin, cepat pergi. Hentikan. Aku tak sakit lagi. Sakitku sembuh, kankersku sembuh, hahaha, kankersku benar-benar sembuh. Hahaha, kankersku sembuh, benar, aku tak sakit lagi. Tolong saya, tolong saya, tolong saya. 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 Tolong saya pulang, tolong saya. Kalian semua cepat pulang, tolong saya, tolong saya. Kumohon berbaik hatilah. Jangan khawatir, akan ada jalan keluar. Apa jalan keluarannya? Aku sakit kanker bertahun-tahun, punya orang tua dan anak-anak di bawah. Setiap hari aku hidup seperti di neraka. Sekarang kalian mengembangkan obat anti kanker, kumohon. Berbaik hatilah, mohon bantu saya, mohon. Kumohon, kumohon, kumohon. Mohonlah padaku. Bos Chin, pasien terlalu banyak, pikirkan cara. Semua tenang dulu, duduk, dengarkan aku. Aku paham perasaan kalian, tapi sayangnya hari ini aku hanya bawa satu pil. Bos Chin, semua menunggu pengobatan, jangan berbelit-belit. Berapa harga pilnya? Aku mengerti perasaan kalian. Tapi obat anti kanker masih dalam prosedur, aku janji harganya pasti memuaskan. Aku punya uang, aku mau daftar. Aku juga punya uang. Aku punya uang. Jangan percaya dia, Chin Ming itu penipu. Perusahaannya hampir bangkrut, dia cuma mau manfaatin obat anti kanker untuk cari untung besar. Iya, si sampah masyarakat ini cuma mau memperas kalian seperti sapi perah. Pikirkan, kalau si sampah masyarakat Chin Ming ini baik, mana mungkin aku putus sama dia? Aku kan nggak bodoh. Sen Cing Cing, kalian sudah putus. Jaga muka dikit dong. Yang nggak tahu malu itu kalian. Jangan kira cari aktor bakal bisa bohongin aku. Bener, Bapak tadi pasti aktor bayaran, Chin Ming. Kamu penipu ulung. Bos Shen, kami percaya. Aku mau ikut ke Amerika berobat. Bos Shen, aku juga. Aku. Chin Ming, ini fitnah. Yang mau berobat ke sini, ikut daftar sekarang. Shen Qingqing, kamu akan menyesal. Apa? Serius? Bagus. Akhirnya pasien kanker di negara kita ada harapan. Obat anti kanker dari grup Mingyuan sukses. Cepat. Kalian segera ke grup Mingyuan sekarang, temui direktur mereka untuk bahas masuknya obat anti kanker ke asuransi kesehatan. Begitu banyak pasien kanker. Kalau saya bagi gratis obat anti kanker ini, pasti ada pihak tak bertanggung jawab yang menimbulkan keributan. Pak Chin, petugas dari Badan Pengelola Kesehatan datang. Apa urusannya? Aku kan tidak berbuat salah. Kayaknya mau negosiasi obat anti kanker masuk asuransi. Dengan kondisi perusahaan sekarang, pasti Pak Chin tolak. Ini bisa untung miliaran, bahkan triliunan. Apa? Obat anti kanker masuk asuransi? Iya, saya tahu Bapak tidak setuju. Mengingat perkembangan perusahaan, wajar kalau Bapak menolak. Tolak? Justru aku sedang bingung bagaimana mewujudkan manfaat untuk masyarakat.
Wah, rezeki nomplok. Ini bagus sekali, mana mungkin ku tolak. Obat anti kanker masuk asuransi, biar rakyat dapat obat sehat dan terjangkau. Ini impian saya sejak dulu. Aku tidak salah pilih orang. Katanya proyek kerja sama grup Ming Yuan dengan grup Zheng Feng hampir bangkrut karena gagal bayar dana? Kalau mereka sekritis itu, pasti mau mengeruk keuntungan dari obat anti kanker baru. Betul. Gimana nih negosiasi obat masuk asuransinya? Pokoknya coba dulu yang terbaik. Rakyat sudah menunggu-nunggu. Setuju. Kepala Chen, kalau Qin Ming menolak gimana? Bapak tidak khawatir sama sekali? Santai saja. Kepala Chen. Wah, Kepala Chen, tangannya dingin. Tidak dingin, tidak panas. Selamat datang. Bukan, maaf sudah merepotkan. Silakan ikut kami. Maaf. Maksud saya bisakah kita bahas soal memasukkan obat kanker kalian ke asuransi kesehatan? Ayo Liun. Ya, siap. Silakan duduk semuanya. Negosiasi asuransi kesehatan dimulai. Direktur Chin, saya mewakili seluruh warga Provinsi Daqianan berterima kasih pada Anda. Kepala Chen, sebagai masyarakat Daqian, ini kewajiban saya. Pahlawan negara sungguhan. Ayo saya antar. Sebelum kami memberi penawaran, saya minta panitia lelang menyebutkan harga ekspektasi untuk obat kanker. Sederhana tidak masuk akal, ayo kita lewati saja biaya pengembangan obat anti kanker bagi saya sangat mahal. Rp1.000.000 poin, tidak boleh dilewatkan. Jangan ingin membeli obat anti kanker kami dengan harga mahal, tunggu pasien kanker, Anda meninggal. Karena beberapa tahun belakangan jumlah pasien kanker di negara kita terus bertambah. Alokasi dana untuk layanan kesehatan dasar juga meningkat tiap tahun. Sejujurnya di anggaran kami sangat terbatas. Harap Direktur Chin dan Wang bisa mengerti. Pertimbangkan kondisi pasien kanker di Daqian. Kepala Pan, langsung saja sebut harganya. 300.000 per kursus pengobatan, bagaimana? Apa? 300.000? Direktur Chen jangan marah, 300.000 ini sudah batas maksimal kami. Bila masih kurang, kita bisa berdiskusi lagi. Begitu banyak warga Daqian butuh obat kanker, begitu banyak pasien kanker. Segini saja harga yang kalian tawarkan? Tidak, 50. Direktur Chin, ini 500.000. Rakyat biasa sama sekali tidak mampu membayarnya. Anda ini meskipun seorang pengusaha, tapi kan Anda juga warga Daqian loh. Harusnya lebih memikirkan masyarakat Daqian kita. Tolong pertimbangkan ya. Ya sudahlah 50 saja tolong, 50 itu sudah dari harga modal. Jangan sampai saya rugi dong. Begini Pak Chin, saya akan telepon minta persetujuan dulu. Boleh aja. Tunggu sebentar. Oke, ayo, begitulah, ayo. Kepala Chen, gimana permintaannya? Disetujui, 400.000. Bagaimana? 400.000? Kok malah naik bukan turun? Maaf, saya sangat kecewa dengan harga kalian. Dah. Pak Kin, aduh. 500.000 per butir ini benar-benar tidak mampu kami tanggung. Mohon kebijaksanaannya. Kasih jalan hidup untuk rakyat Daqian, 400.000 ini sudah batas kami. Apa yang barusan kamu bilang? 400.000 per butir? Direktur Chen, apa kamu keliru? Tadi saya bilang 50 yuan per kotak, bukan per 10.000. Apa? 50 bukan 10.000? Oh, Shibiwen. Yeah.
50 yuan, sekali bayar 50 yuan. Pak Kin, atas nama seluruh warga Dakian Selatan, saya berterima kasih. Direktur Chen, sebagai orang Dakian, ini sudah seharusnya kulakukan. Pilar negara. Daxiong dan timnya berhasil mengembangkan obat anti kanker, membawa harapan bagi keluarga penderita kanker. Begini Daxiong, akan kuberikan satu villa Tang Sipin di selatan. Wah, terima kasih Pak Chin. Kalian semua adalah pahlawan perusahaan. Aku sudah memberi penghargaan ke Daxiong. Tentu tidak akan ketinggalan kalian, aku memutuskan memberikan satu villa untuk masing-masing. Oh! Transfer berhasil, pembelian berhasil. Transfer berhasil, pembelian berhasil. Transfer berhasil. Transfer berhasil. Terdeteksi tuan rumah menghabiskan uang untuk karyawan. Pengembalian dana 10 lakhs telah masuk. Bagus, akhirnya ada banyak uang untuk dihabiskan bagi para karyawan. Shuran, sebenarnya apa yang terjadi? Aku sudah cari tahu, Shen Qingqing mengadakan konferensi pers. Menuduhmu memanfaatkan obat kanker untuk meminta harga selangit, menangkap Ning Hao. Dia benar-benar keterlaluan. Cari cara pergi dari sini. Buka pintu! Buka pintu! Kalian mau apa? Mau apa? Kau jual obat kanker untuk cari untung besar. Masih berani tanya mau apa? Jangan buang waktu dengannya. Aku ingin mencincang pedagang curang ini. Tunggu sebentar. Kalian semua sudah dibohongi, sebenarnya tidak seperti ini. Kalian semua sudah dimanfaatkan. Tidak mungkin Mr. Shen dari delegasi AS sudah menjelaskannya dengan gamblang dalam konferensi pers. Iya. Sengaja naikkan harga obat kanker bikin kami tidak sanggup beli. Warga sekalian, gebuki pedagang curang ini. Kupukul dia. Istri, jangan pergi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kakak, aku tidak akan tinggalkan kamu. Cepat pergi, kalau tidak kita semua tidak bisa kabur. Cepat pergi. Direktur Chen? Qin Ming dikepung oleh sekelompok orang. Apa? Benar-benar tidak tahu hukum. Direktur Chen, ada apa? Qin Ming kena masalah. Cepat bagi tahu Dak Shuai kumpulkan pasukan. Penyelamat. Kenapa kalian mukul orang? Atas dasar apa? Karena dia pedagang licik yang menghisap darah orang. Mr. Qin sudah turunkan harga obat kanker jadi 50 yuan per kotak. Masih apa lagi yang tidak kalian puas? Kamu ngomong sembarangan. Jelas-jelas obat kanker 50 yuan per kotak dijual oleh Mr. Shen dan kawan-kawan. Shen Qingqing, kalian semua ditipu oleh dia. Tidak mungkin. Sekarang sulit jelasin ke mereka, cepat pergi kamu. Jangan peduli aku. Tolol ini sebelum mati masih sempat urus orang lain. Lanjutkan mukulin. Kalau kalian punya nyali, datang saja ke saya. Shuran, cepat pergi. Jangan peduli aku. Kamu anak tak berguna ini. Barusan aku terlalu ringan mukulin, bilang, kenapa kau naikkan harga obat kanker setinggi itu? Kenapa? Tenang dulu. Tekanan hidup kalian besar, tidak mampu beli obat, hati kalian kesal. Saya mengerti. Mengapa masih menaikkan harga secara tidak etis? Ya aku tidak, aku hanya ingin tahu siapa yang menyuruh kalian. Aku. Masa masih ada nyawa? Qin Ming, gimana rasanya dipukuli? Shen Chengqian, berani sekali kau memalsukan berita untuk menghasut rakyat Qin. Keterlaluan kau. Dengar semua, sudah begini masih mau fitnah aku. Pedagang curang, sembarangan naikkan harga obat kanker. Udah sekarat masih berani menghina CEO Shen. Bener, bos-bos kayak gini nggak ngerti susahnya cari uang buat rakyat kecil. Biar bisa berobat kanker, bapak ibuku jual rumah di kampung, sekarang tinggal di kolong jembatan. Suamiku kabur sama orang lain, bilang aku jadi beban. Ini masih ku tahan. Tapi aku masih punya anak. Sejak kena kanker. Aku di PHK ditagih debt collector.
8 tahun aku nggak berani pulang. Kau tahu nggak? Warga sekalian, kami sedih melihat kesulitan kalian. Tapi faktanya bukan seperti ini. Diam! Kalian cuma mau kuras keringat rakyat lewat obat-obatan. Bukan, sungguh bukan begitu. Air mata buaya doang. Jangan percaya dia. Ciming, kau dengar? Uang hasil bersusah payah warga buat berobat, kau hisap darah mereka pakai obat kanker. Dimanakan hati nuranimu? Chen Jingjing, apa maumu memfitnah Qin Ming? Aku fitnah. Kalian yang jahat malah menyalahkan kami. Kurasa 2 orang ini sama sekali tidak berniat bertobat. Menurut kalian harus diapakan? Hampir mati masih mikirin nyariin orang lain? Nyari mati ya? Aku nggak suruh kamu selamatin orang, dasar sampah. Berhenti, kepala Tian sudah di jalan. Kalian akan menyesal. Di mana? Kok nggak kelihatan? Lepaskan Jingming sekarang, atau nggak ada yang bisa selamatin kalian. Aku bukan anak kemarin sore. Bagus Pak Shen, makelar licik begini emang harus dihajar. Betul. Shen Qingqing, nggak kusangka demi keuntungan kecil. Kamu bisa berubah jadi begini. Urusanku nggak perlu dicampuri anjing peliharaan kau. Cing, jangan kotorin tangan biar gue yang urus sampah ini. Gas! Harus sampai dalam 3 menit. Jangan. Oh ya, hampir lupa memberitahumu sejak Cing bersamaku. Dia sangat bahagia, selalu nurut sama aku. Nggak kayak kau si sampah, tahan dia. Kepala sudah di jalan, kalian bakal nyesel. Nyesel? Nggak ada kata nyesel di kamusku. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Katanya suka jadi pahlawan ya? Sekarang siapa yang mau nyelamatin kau? Ngapain banyak bacot sama dia? Tindak. Jangan takut. Tak perlu kau sampah di sini. Kalian nekat sekali. Pak Chen Qinming yang mulai duluan. Shen Qingqing, kau yang fitnah Qin Ming duluan. Kau malah ajak Chen Yu cari orang pukul Qin Ming. Diam! Jangan asal tuduh. Chen Qing, di siang bolong, kau berani nggak tahu aturan? Bukan Pak Chen, kami ini membela diri. Kalau tak percaya, tanya mereka bisa jadi saksi. Apa dia bilang benar? Kepala Chen,
Kami lihat konferensi pers Boshen, dengar dia bilang Qin Ming sengaja naikin harga obat kanker. Makanya kami datang. Padahal Qin Ming aktif turunkan harga obat kanker ke 50 yuan per kotak. Kalian malah terang-terangan fitnah dia. Hati nurani kalian dimakan anjingnya. Kita semua ditipu. Ya, orang-orang, iya. Pak Chen, bukan begitu, bukan. Dengarkan aku jelaskan. Bawa kembali selidiki baik-baik. Qin Ming, tunggu saja, aku takkan lewatkanmu. Bawa pergi! Di medan perang kanker muncul seorang pahlawan. Setelah bertahun-tahun fokus meneliti, akhirnya wah, untuk pasien kanker Amerika besar membawa saat perusahaan asing jual obat kanker seharga 1 juta yuan per butir. Saat harga kacau, dia berani berdiri aktif turunkan obat kanker ke 50 yuan per kotak. Dia warga Dacen kita, pahlawan Dacen kita. Legenda damang kita, Giming. Harga obat kanker turun ke 50 yuan per kotak. Obat anti kanker 10 yuan sekotak? Ya ampun. Benar-benar dewa penolong. Lihat-lihat, kita punya harapan. Halo Direktur Qin, halo Direktur Qin. Dasyong, kau pahlawan besar perusahaan kita. Cepat duduk, semua duduklah. Semuanya, pertemuan hari ini ada beberapa keputusan penting untuk diumumkan. Pasti kalian bingung, kenapa saya turunkan harga obat anti kanker yang menguntungkan ini. Bahkan semua keuntungannya disumbangkan. Dan saya masih tenang-tenang saja, iya kan? Ya, Direktur Qin, saya memang tak mengerti. Kenapa sih sebenarnya? Bos, jangan salah. Ini memang bikin penasaran. Kadang aku curiga jangan-jangan kamu kena penyakit parah. Lau Jauh, badan bos sehat-sehat saja. Jangan asal ngomong. Aku kan khawatir sama kesehatan bos. Khawatir juga jangan mikir yang kayak gitu dong. Sudah. Lau Zhao, keputusan pertama. Aku mau kau akuisisi semua usaha kuliner kecil menengah di Dakian yang hampir bangkrut atau dialihkan. Beli semuanya untukku. Akuisisi restoran kecil menengah? Qin Ming, usaha kecil menengah di sektor ini sudah jalan di tempat. Resiko bangkrutnya tinggi. Kalau sekarang diterabas sama saja bak menjaring angin. Bak menjaring angin, nah itu yang ku mau. Dengar. Kalau nggak investasi sekarang, nggak ada kesempatan lagi. Apa? Qin Ming, proyek seperti ini jelas nggak menghasilkan dan malah bisa buntung. Nggak boleh serampangan. Saya ngasih duit ke pegawai nggak berharap bisa balik modal. Tenang Syuran, urusan ini udah diputusin. Qin Ming, tapi proyeknya jelas-jelas rugi. Mana ada bos bangun perusahaan cuma buat buang-buang duit? Ada saya. Syuran, Lau Zhao udah lama kerja sama saya percaya kemampuannya. Bos, jaminan penuh. Proyek ini serahkan ke saya. Pasti sukses. Jangan-jangan ada masalah nanti. Dijamin nggak bakal. Dengar gitu saya tenang. Duluan saya transfer 1 miliar. Rincian penggunaan sama kontrak proyeknya nanti saya kirim. Siap. Saldo bank bertambah 1 miliar. Terima kasih bos, terima kasih banyak. Asal nggak ngasih untung, silakan mau ngapain aja. Qin Ming, saya jadi makin nggak ngerti sama kamu. Cepetan, tenang bos, saya pasti jamin proyek ini aman. Hoi, 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 hoi. Sekarang gantian bahas karakter kedua. Wah hebat, cuma 3 bulan Bos Qin sama stafnya bikin super kawasan bisnis dalam radius 30 li. Ini kebanggaan Provinsi Selatan kita. Kebanggaan apa? Saya cuma mau pegawai saya bikin duitnya habis. Nyatanya malah jadi juara 1 semua sektornya. Saya malah dikenai denda puluhan miliar, kenapa nasib saya begini sial? Bapak Qin demi rakyat Dakian ngotot masukin obat kanker ke BPJS. Itu pun dijual dengan harga termurah di seluruh dunia. Katanya Bapak juga rugi miliaran investasi di bidang F&B, perlengkapan bayi, dede-dale. Memberikan manfaat bagi umat manusia. Benar-benar jasa teramat besar. Betul Tuan Qin, Anda bagai legenda di hati saya. Usaha datang,
Dunia yang luas dan gemilang, generasi muda yang menakutkan. Negara Dakean sungguh beruntung punya pilar negara sepertimu. Ini berkah bagi negeri maupun rakyat jelata. Panglima terlalu bermurah hati. Obat anti kanker ini semua berkat karyawan di bawah komando saya. Intinya keberhasilan obat ini ada di tangan kepemimpinanmu. Pengawal! Ini medali Dachien Guo yang diperintahkan Sri Baginda untuk dianugerahkan padamu. Medali Dachien Guo, kehadirannya setara dengan kehadiran Sri Baginda. Sungguh tidak pantas, Panglima. Saya hanya menjalankan kewajiban. Medali ini terlalu berharga, saya tidak layak menerimanya. Qin Ming, kau telah bebaskan jutaan penderita kanker di Dachien. Ini memang hakmu, terimalah. Qin Ming berterima kasih pada Panglima dan Sri Baginda. Qin Ming, aku berencana gelar upacara penghargaan di perkebunan Longteng. Sebentar kita ke sana bersama. Panglima tidak usah, saya ingin menjenguk makam mendiang ibu. Usai berziarah, pasti saya hadir. Baiklah. Aku perintahkan pengawal mengantarmu. Panglima, semasa hidup ibu saya menyukai ketenangan. Izinkan saya berziarah dalam keheningan. Bakti utama, meski kayak tak lupa asal. Baik, aku menantimu di perkebunan Longteng. Kak, gara-gara si Qin Ming rencanaku jadi kacau. Hak distributor Amerika sudah lama jadi milikku dan aku tak perlu dikarantina 3 bulan. Aku sudah bilang, Qin Ming itu memang nasibnya tidak cocok denganmu. Kamu tidak mau dengar? Jiming sialan, jangan sampai jatuh ke tanganku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu tenang. Cing, kabarnya belakangan sering kontak dengan orang Amerika. Tidak, ayah angkat, mana berani. Bagus kalau memang tidak. Nah, malam ini ayah mau menghadiri jamuan sang legenda bersama pejabat kota. Kamu juga akan pergi nanti, kan? Saya tidak pergi. Kalau kamu tidak pergi, aku akan membunuhmu. Kamu tidak usah ikut, masih sore begini. Bawa Cing ziarah ke makam ibumu dulu, sumbangin uang kertas. Biar ibu di alam baka lindungi keluarga kita. Jangan cemberut, pulang cepat. Aku ikut ayah ke jamuan sang legenda. Legenda apa sih? Aku belum pernah dengar sekalipun. Lin Xiaoyan, keluarga Lin kita kan mulai dari bisnis obat. Sekarang persaingan gila-gilaan. Kalau kita tidak dapat pesanan sang legenda, kita bisa mati kelaparan. Legenda sampah apa lagi? Mengklaim sendiri kali. Katanya malam ini ada acara penghormatan yang khusus diadakan Panglima Besar Li untuk sang legenda. Banyak pejabat penting akan hadir. Ziarahi makam ibumu dulu, setelah itu ikut aku. Iya tahu. Cangkian ikut kakakmu, ingat jangan cari gara-gara. Tenang saja, ayah angkat. Manajer Qin bukannya mau ziarah ke makam ibu? Bawa banyak alat pertanian buat apa? Ini adat kampung halaman kami. Tambahkan tanah baru di makam lama. Apa kamu tidak apa-apa? Dasar buta lu. Udah dengar apa yang aku bilang ke lo semua? Qin Ming? Wah, Qin Ming, emang kita sering ketemu kayak musuhan ya? Bener banget, musuh sering ketemu. Aku kaget lo baru keluar dari penjara masih sombong gini. Diam lo, waktu itu lo kabur cuma karena mujur. Kali ini aku pasti nggak bakal lepasin lo. Ayo pergi. Berhenti. Mau apa lagi lu? Aku tadi aja nggak laporin lo karena sengaja nabrak orang, dan itu udah bagus banget. Bertingkah laku tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ada siapa-siapa di sini? Cing, kenapa nih? Mbak, ini mantan pacarku Qin Ming. Dia yang masukin aku ke penjara. Lo itu Qin Ming? Iya, bener aku.
Lo yang masukin adikku ke penjara? Katain gitu, gimana nih harus selesai? Hei lo si sampah di depan, berhenti. Tangkap dia. Lepasin Chin Ming. Chin Ming bisa nggak? Kamu lepaskan Tuan Chin. Wah, baru beberapa bulan saja tidak bertemu, hubungan kalian sudah berkembang sejauh ini. Shen Qian, pelajarannya sebelumnya lo udah lupa. Nggak lupa, aku nggak mungkin lupa. Lo si sampah ini bikin aku masuk penjara 3 bulan. Chin Ming, aku benci lo. Chin Ming cuma lempar sedikit uang terus ingin pergi. Aneh dong. Lalu kamu mau bagaimana? Kamu sudah menyebabkan adik saya, Shen Qingqing, masuk penjara 3 bulan. Katakan, bagaimana harus diselesaikan? Saya butuh penjelasan. Penjelasan. Itu akibat ulahnya sendiri. Ya benar, salahku sendiri. Baiklah. Jangan pedulikan aku, cepat lari. Kusuruh kamu pukul Chin Ming. Masih mau tidak? Masih mau tidak? Apa yang masih dilakukan si sampah? Tangkap mereka. Kejar mereka. Berhenti. Berhenti. Bahkan sampah saja tidak bisa ditangkap. Shuran. Kamu pergi. Cepat pergi. Bahkan pisau pun berani ditangkis, brengsek tidak tahu malu, mereka tidak akan jauh. Kejar mereka. Shuran, apa kabarmu? Tuan Chin bisa mengenal orang legendaris seperti Anda. Aku mati pun sudah cukup. Cepat, kamu pergi. Jangan sentuh aku. Sistem, ada cara apa untuk memberiku kekuatan membantu aku kabur? Maaf no, sistem ini tidak mendukung penggunaan kekerasan. Aku perintah, cepat cari cara. Sistem mendeteksi ada desa di dekat sini, Tuan bisa cari kesempatan sembunyi ke sana. Lupakan, sembunyi dulu saja. Sana kejar. Shuran, kamu tidak seharusnya berkorban seperti ini demi aku. Direktur Chin, ponsel saya hilang. Tidak apa-apa. Aku akan cari cara. CEO Chin, aku pernah belajar pertolongan pertama di kampus. Tolong bantu aku lepaskan bajuku. Oh, aku harus hentikan pendarahannya dulu. Tapi adalah... Tuan Chin, cepat bantu saya menariknya. Menghentikan pendarahan itu yang terpenting. Direktur Chin, selama ini seharusnya ada daun xiangju. Bisa untuk hentikan pendarahan, cepat cari sedikit untukku. Baik, Qingqing sudah terlalu malam, bagaimana kalau kita maafkan mereka saja? Kakak, hari ini aku harus menemukan si sampah masyarakat ini, kalian cari baik-baik. Dia menggendong perempuan yang terluka itu. Tidak mungkin jauh, cari jejak darah di tanah. Dengar tidak? Curan, apa ini cukup? Zaluku! Xiao-Chin tolong tumbuk dulu lalu balutkan ke badanku. Aduh. Pelankan, cepat. Cepat. Tahan sebentar. Lekas. Halo ayah angkat. Bakar kertas kok lama sekali. Papa angkat, tadi di jalan ada sedikit masalah, kami segera kembali. Kak Yue mana? Lagi terima telepon. Kak Yue ada di sini. Pesta tinggal 1 jam lagi. Kukuk. Baik Papa angkat, kami langsung kembali. Cining, aku takkan membiarkanmu lolos. Ayo kita ke sana. Syukur nggak ketahuan.
Terima kasih ya, Direktur Qin. Masih panggil aku direktur? Lalu harus panggil apa? Bukannya sudah kubilang. Sebut saja namaku kalau santai. Oke, Qin Ming. Qin Ming, terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku yang harus berterima kasih. Kalau bukan kau yang menangkis bacokan itu, mungkin sekarang aku sudah... hari mulai gelap, kuantar kau ke rumah sakit. Kalau kamu? Setelah mengantarmu ke rumah sakit, mungkin aku harus ke suatu pesta. Aku ingin pergi bersamamu juga. Tapi lukamu... Nggak apa-apa kok, cuma luka ringan. Syuran, lukamu nggak parah kan? Enggak, sudah jauh lebih baik. Tak menyangka engkau ini orang tak berguna berani datang kemari untuk mencari mati. Nggak menyangka kalian bisa menemukan tempat ini. Qin Ming, pergi cepat. Mereka tak akan berbuat apa-apa padaku. Cepat pergi. Syuran, tenang saja. Qin Ming, gawat begini masih santai aja. Mumpung sudah datang, urusan sisanya serahkan saja padaku. Serahkan padamu? Qin Ming, kau cuma punya sedikit uang dari temuanmu. Tapi di sini, hari ini kau bukan apa-apa. Ya, aku memang bukan siapa-siapa, tapi kalian siapa? Kau tanya kami siapa? Baik, kalau begitu hari ini akan kujelaskan sejelas-jelasnya. Hari ini kami diundang Jenderal Besar Negara Dakin untuk menghadiri jamuan sang legenda Dakin. Dan yang di sampingku ini kakak angkatku, Putri Direktur Lin Group yang bisa mengendalikan segalanya di selatan. Lin Xiaoyue dan Direktur Lin Group adalah ayah angkatku. Oh, begitu rupanya. Kenapa? Sekarang baru tahu takut? Sudah terlambat. Aku takut sekali. Takut nanti kalian tidak cukup cepat berlutut minta ampun. Kau sudah di ujung laut masih berani lancang. Qin Ming yang bisa datang ke jamuan ini hari ini semua pejabat terhormat Dakin. Sedangkan kau? Cuma direktur grup kecil beruntung berani lancang di hadapanku. Percaya tidak, satu kalimat dariku bisa bikin perusahaanmu bangkrut, membuatmu jadi gelandangan. Kepala Qin Ming datang bawa seorang wanita. Cepat, legenda datang, segera sambut. Nona Lin berani bicara begitu, pasti punya backingan hebat. Mana berani aku tidak percaya. Tahu aku punya backingan? Cepatlah berlutut minta maaf pada aku dan adik Qing Qing. Suruh aku berlutut pada kalian? Kalian tidak layak. Kamu, apa maksudmu? Shen Qing, lepaskan masa lalumu lebih cepat. Berdasarkan hubungan kita yang sudah lama, aku bisa pertimbangkan memberi kalian kesempatan kali ini. Kau berikan kesempatan kepada kami? Kak, dengar nggak tuh? Dia bilang mau ngasih kita kesempatan. Qing Niang, ayahnya Nona Lin adalah Lin Fuchuan, bos Lin Pharmaceutical yang mengendalikan semua pasokan obat tidak cian. Di balik ini masih ada wali kota Nansheng, perusahaanku baru mulai. Kita sama sekali nggak mampu bikin mereka marah. Qin Ming, dengar nggak tuh? Manajer umum yang kau rekrut pun tahu kau nggak berani melawan kami. Kau mantan pecundang ini. Cepat sujud dan minta maaf pada kami. Shen Chengqian, aku paham sekarang. Kalian cuma mengandalkan Lin Pharmaceutical di belakang dan wali kota itu kan. Selain mereka, kalian punya siapa lagi sih? Qin Ming, beraninya kau. Kau berani menghina ayahku dan wali kota Nansheng. Qin Ming, dasar kau sok jago. Tunggu saja. Nanti setelah ayah angkatku dan wali kota Nansheng datang, kau pasti ketakutan. Oh ya? Aku justru ingin lihat seberapa mengerikannya si ayah angkat dan wali kota yang kau bilang itu. Wali kota Nansheng sudah tiba. Chairman Lin Pharmaceutical Lin Fuchuan sudah tiba. Ada apa ini? Ayah, sampah ini berani menyusup ke pesta yang diadakan Marshall untuk legenda itu. Kami mau mengusirnya, tapi dia malah nggak mau pergi. Dia bahkan menghina aku dan kakak dengan kata-katanya. Belum cukup, dia juga lancang terhadap ayah dan wali kota. Apa yang dia katakan? Dia bilang ayah dan wali kota itu apa? Cepat katakan. Dia bilang ayah dan wali kota itu anjing yang diberi makan rakyat Dacian. Itu pun nggak memikirkan rakyat Dacian. Apa? Keterlaluan. Sombong banget. Xingzhu Daren, itu semua cuma karangan Shen Qingqing. Nggak ada yang benar. Kau bilang aku yang karang. Buktinya mana? Kau Shen Qingqing nggak nyangka demi nakalin aku, berani bohong kayak gitu.
Bapak Tiri Chengju, Bapak jangan lepaskan sampah sombong ini. Berani tangkap aku. Kalian tahu aku sekarang siapa? Lu siapa? Lu cuma sampah kok. Shen Qingqing dan kalian semua akan nyesal. Cepat tutup mulut, Kinming. Status lo nggak layak ikut pesta ini. Bapak Tiri, cepat usir sampah ini. Hari ini aku dan Chengju datang buat lihat legenda Dacian. Kau berani hina aku dan Chengju Daren di depan umum kemari. Tangkap dia. Tunggu dulu. Ada apa? Ayo Qingqing, lu yang cerita. Shen Qingqing, kok di sini? Kepala Chen. Lupakan saja, aku malas mendengarmu bicara. Sucong, ini kok gitu? Lao Chen, kau berani bilang Da Shui ngadain pesta penghargaan buat legenda Dacian? Gimana bisa biarin orang gak dikenal masuk sembarangan? Bukan Chengju, dia itu apa dia? Hari ini berani hina aku dan Ketua Lin di depan umum, besok berani hina Da Shui. Lebih parahnya lagi. Berani menghina raja di depan umum? Orang yang durhaka begini? Harus dihukum berat. Waduh, Tuan Kota, salah paham. Sebenarnya dia itu apa? Dia adalah Qin Ming, tokoh legendaris yang diundang Panglima hari ini. Dialah penemu obat kanker yang dijual cuma Rp50 per kotak. Juga pemimpin yang membangun pusat perbelanjaan termegah di Nan Province. Qinlong, benar. Shen Qingqing, sekarang kau tahu siapa aku? Mustahil, Qin Ming si sampah mana mungkin jadi legenda negara? Tidak mungkin. Dia cuma orang tak berguna, mana bisa jadi legenda. Sama sekali tak masuk akal. Hormat pada Panglima, hormat. Hormat pada Panglima. Tak usah berlebihan. Qin Ming, kenapa kau tak memberi penghormatan? Kenapa kau tak bersujud menghadap Dewa Perang tak terkalahkan negara kita? Bersujud apaan? Qin Ming adalah pilar bangsa dan legenda Dacian. Siapa berani memaksanya berlutut? Berarti musuh seluruh negeri. Ini tidak mungkin. Panglima, orang ini bukan warga negara kita, usir dia. Tolong usir dia sekarang. Bukan warga malah berani datang ke jamuan. Sini, keluarkan. Kakak Yue, ayah angkat, tolong aku. Rupanya kau sudah bergabung dengan Amerika. Kaulah penipunya selama ini. Qin Ming, dasar sampah. Gua Shen Qingqing, nggak akan tinggal diam bangsat. Qin Ming, tempat duduk itu emang khusus disiapin buat lo. Yang mulia, nggak boleh gini, kursi ini kan hak yang mulia. Saya ngambil tempat berdiri di bawah aja deh. Ming, lu udah ngasih jasa besar buat Dacian. Ngobatin masalah kanker yang ngeribetin rakyat bertahun-tahun. Jabatan legenda Dacian emang seharusnya lu yang pegang. Hanya kebetulan aja kok, kalau nggak ada anak buah saya, ya nggak ada saya. Mereka baru yang pantas disebut legenda Dacian ini. Berprestasi tinggi tapi nggak sombong, jadi orang hebat. Tapi tetap ingat sama bawahannya. Pemuda, keren banget. Udah jangan nolak lagi pada nungguin nih. Duduklah. Qin Ming merasa nggak pantas dapetin penghargaan ini. Sudah dikasih medali kerajaan Dacian sama Yang Mulia. Apalagi didukung sama banyak rakyat. Kayak kata peribahasa, jagoan sejati itu bukan yang cuma bisa kasih jasa besar, Tapi yang dipilih sama rakyat jelata. Monggo silakan duduk. Baik.
Hormat untuk legenda Dacian, salut buat sang legenda. Kami hormat untuk legenda Dacian, salut untuk sang legenda. Chen Ming, dia adalah milik saya, satu dari saya. Saya istrinya. Shuran! Serius lu? Kemarin kan lu yang ngobatin luka gue sampai ngelihat badan gue semua. Nah, sekarang di depan semua orang. Masa lu mau nggak ngeladenin tanggung jawab? Saya. Tanya dulu semua setuju atau tidak. Gue nggak setuju. Jinming, maksud lu apaan sih? Bukan urusan gue nggak ngapa-ngapain kok. Sebelumnya aku ditipu Shen Qingqing. Sebenarnya pertama kali bertemu denganmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Kalau kamu mau jadi istri Qin Ming, aku yang pertama tidak setuju. Baiklah, adu fair saja, siapa takut. Wahaha, kalian berdua cocok sekali, pria tampan wanita cantik. Sulit memilih nih. Beritahu semua orang, mulai sekarang biarkan dia sendirian yang membersihkan area ini. Ya. Jalan